U.S. President Trump has announced he's imposing tariffs. President Trump signed sweeping tariffs on goods imported from Mexico, Canada, and China. Y tenemos plan A, plan B, plan C. Tariffs are implemented against Canada, we will respond. Negara sekutu Amerika Serikat dan China bersatu lawan kebijakan perang dagang Amerika. I do like tariffs. Tariffs, tremendous tariffs that are massive. To me, the most beautiful word in the dictionary. Amerika Serikat selama puluhan tahun dikenal sebagai penguasa ekonomi dunia. Dengan kekuatan finansial, teknologi dan militernya, mereka mampu mengendalikan kebijakan global dan menentukan siapa yang untung atau buntung dalam perdagangan internasional. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, China muncul sebagai persaing serius yang siap menguncang dominasi Amerika Serikat. Di masa pemerintahan pertamanya, Donald Trump melancarkan perang dagang terhadap China dengan menaikkan tarif impor berbagai produk dari negeri tirai bambu. Until I came along, China never paid 10 cents to this country. Langkah ini memicu balasan dari China yang akhirnya membuat hubungan ekonomi kedua negara semakin memanas. Setelah kembali berkuasa, Trump tidak mengincar China, tetapi juga menyerang ekonomi Kanada dan Meksiko dengan kebijakan tarif yang agresif. Bahkan, negara-negara sekutu Amerika Serikat di Eropa mulai ikut khawatir karena Trump mengancam akan memperluas perang dagang ke mereka. Tapi ada satu hal yang mengejutkan. Negara-negara yang selama ini bergantung pada Amerika Serikat mulai berpikir ulang. Mereka tidak tinggal diam dan justru mulai mendekat ke China serta memperkuat aliansi dengan negara-negara BRICS. Apakah ini awal dari kejatuhan dominasi Amerika Serikat? Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukanlah konflik yang muncul secara tiba-tiba. Akar permasalahan ini sudah tertanam sejak lama, berawal dari dominasi ekonomi Amerika yang mulai terguncang akibat kebangkitan Tiongkok sebagai raksasa ekonomi dunia. Sejak awal abad ke-21, Tiongkok berhasil menjadi pusat manufaktur global, menyalip banyak negara dalam hal produksi dan ekspor. Di sisi lain, Amerika Serikat merasa bahwa kebangkitan ekonomi Tiongkok tidak lepas dari praktik perdagangan yang dianggap tidak adil, seperti pencurian hak kekayaan intelektual, subsidi besar-besaran dari pemerintah Tiongkok untuk industri dalam negerinya, serta defisit perdagangan yang semakin melebar antara kedua negara. Pada masa kepemimpinan Donald Trump yang pertama pada tahun 2017 sampai 2021, konflik ini mulai memanas setelah Amerika Serikat menetapkan tarif tinggi pada berbagai barang impor dari Tiongkok. Trump menuduh bahwa Tiongkok telah mengambil keuntungan besar dari perdagangan global dengan cara-cara yang tidak fair, sehingga ia memulai kebijakan proteksionisme demi melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat. Langkah ini memicu aksi balasan dari Tiongkok yang juga menerapkan tarif serupa terhadap produk Amerika Serikat. Konflik ini berlangsung hingga akhir masa jabatan Trump yang pertama dan sempat mereda saat kepemimpinan Joe Biden. Namun dengan kembalinya Trump ke Gedung Putih pada tahun 2025, perang dagang jilid kedua kembali meletus, kali ini dengan cakupan yang lebih luas. Tidak hanya menyasar Tiongkok, kebijakan proteksionisme Trump juga merambah ke Kanada, Meksiko, dan bahkan negara-negara Eropa. Amerika Serikat mengklaim bahwa kebijakan ini diperlukan untuk melindungi kepentingan nasionalnya, tetapi di sisi lain, banyak negara merasa bahwa langkah Trump justru merusak stabilitas ekonomi global. Dengan semakin banyak negara yang terkena dampak, perang dagang kali ini berpotensi lebih dahsyat dibandingkan sebelumnya. Kebijakan tarif impor baru yang diterapkan Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump langsung mendapat respon keras dari negara-negara yang terdampak.
Meksiko, Kanada, dan Tiongkok mulai mengambil langkah balasan untuk melindungi kepemimpinan ekonomi mereka. Meksiko bergerak cepat, pemerintahnya langsung mengumumkan rencana pemberlakuan tarif balasan terhadap sejumlah produk dari Amerika Serikat, termasuk produk pertanian, baja, dan otomotif. Tak hanya itu, Presiden Meksiko menegaskan bahwa mereka akan memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara Amerika Latin serta Eropa untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar Amerika Serikat. México no quiere confrontación. Partimos de la colaboración entre países vecinos. Reaksi Kanada juga tak kalah tegas. Perdana Menteri Kanada menyatakan bahwa kebijakan tarif Trump adalah serangan langsung terhadap perekonomian Kanada. Dalam responnya, pemerintahan Kanada menyiapkan tarif balasan terhadap berbagai produk Amerika Serikat seperti minuman beralkohol, makanan dan baja, serta menggandeng Uni Eropa dan Jepang untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat. Sementara di Tiongkok, pemerintah langsung mengumumkan peningkatan tarif balasan terhadap produk-produk utama Amerika Serikat, termasuk produk pertanian, semikonduktor, dan otomotif. Tak hanya itu, Tiongkok juga mengambil langkah-langkah strategis seperti meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Uni Eropa, ASEAN, dan Timur Tengah, mendorong penggunaan yuan dalam transaksi perdagangan internasional untuk mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat, dan mengancam pembatasan ekspor logam tanah jara yang vital bagi industri teknologi Amerika Serikat. Apakah dominasi Amerika Serikat diambang kehancuran? Langkah Trump bisa menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, kebijakan ini melindungi industri dalam negeri Amerika Serikat, tetapi di sisi lain, ia justru mendorong negara-negara lain untuk menjauhi Amerika Serikat dan semakin mendekat ke China serta BRICS. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.